Lihatlah kaum-kaum yang mendustakan utusan-utusan Allah yang pada akhirnya dibinasakan. Kita suruh belajar. Kalau tadi Nabi dan Rasul semua mengingatkan manusia kepada negeri akhirat, sekarang lihatlah kaum-kaum yang mendustakannya. Surat Yusuf ayat 109 sampai 111. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu padanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Sehingga apabila para Rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para Rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkannya orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ketika Rasul sudah didustakan oleh kaumnya, setelah diingkari oleh kaumnya, maka Allah selamatkan Rasulnya, utusannya, dan dibinasakan kaum tersebut. Maka lihatlah hari ini, kebanyakan peradaban, peninggalan peradaban itu adalah orang-orang yang menentang utusan-utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang padamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jadi orang yang kafir adalah orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi saudara, ketika menjadikan dunia sebagai tujuannya, saya nggak urus ngomong kafir, ini ayatnya sudah banyak menerangkan itu. Orang kafir memilih kehidupan, orang kafir tertipu oleh kehidupan. Sudah. Kalau sekarang banyak orang yang mengatasnamakan agama lebih untuk mencari dunia, sudah ayat yang bicara. Bani Israel tersesatnya berawal dari lebih mengikuti keinginannya yang rendah, lebih condong pada kehidupan dunia. Umat Islam hari ini juga sudah mengikuti mereka. Kira-kira kita punya hak enggak untuk membela diri di hadapan Allah? Manusia punya hak enggak? Hak asasi manusia di dunia. Ya Allah, jangan kau binasakan kami. Sebenarnya ada ayat yang menerangkan, kita diciptakan, terus diberikan karunia. Seandainya Allah mau, kalau manusia nggak mau taat sama Allah, akan dimusnahkan semua, diganti umat yang baru. Jadi artinya apa? Di hadapan Allah kita nggak ada tawar-menawar. Kalau di dunia ini Allah Maha Pengasih. Saudara hari ini mengingkari ayat-ayat Allah, saudara akan mengenyam kenikmatan dunia itu hanya sesaat. Saudara apalagi umur yang sudah kepala 5, hari ini menentang ayat-ayat Allah. Allah nggak bakalan tiba-tiba langsung mengazab saudara. Dibiarkan sama Allah, dikasih kesenangan yang pada akhirnya akan direnggut nyawanya dengan azab. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, dan manusia menyadari suatu saat ia akan kembali kepada penciptanya. Tetapi mengapa ia menjadi penentangnya? Ayat-ayatnya jelas. Saudara lebih takut sama manusia. Ayat-ayatnya jelas gak bisa akhirat. Kenapa saudara lebih milih dunia? Surat Ar-Rum ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban.
Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Quran surat An-Nahl ayat 4. Di ayat yang lain, dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Quran surat Yasin ayat 77. Coba hari ini, dari zaman nabi-nabi, dari zaman Habil sampai dengan hari ini, orang-orang yang menabuh genderang perang pada Allah, pada penciptanya, ada nggak yang sampai hari ini masih hidup? Jadi orang yang menentang ayat-ayat Allah itu seperti badut di pinggir jalan di sana, yang pada akhirnya akan tumbang, yang pada akhirnya akan binasa. Manusia tahu padahal dia suatu saat akan mati, tapi kenapa dia menentang Allah? Maka sadarlah engkau manusia bahwa engkau tidak akan pernah mampu mengalahkan penciptamu, dan engkau tidak akan lebih pandai dari pemilik segala ilmu. Memilah-milah ayat-ayat Allah sama dengan engkau menganggap Allah bisa berbuat salah. Kalaupun engkau melihat Al-Quran tidak sesuai dengan keinginanmu itu, karena Allah telah menutup hatimu. Kalau Allah menutup hati seseorang, dia akan membaca Quran, wah ini beda, oh ini gak sesuai, ini bertentangan, ini segala macam. Saudara meragukan ayat-ayat Allah, saudara lama-lama meragukan akhirat, dan saudara akan mengingkari ayat-ayat Allah. Itu bukan berarti saudara yang berawal emang niat untuk menentang Allah, tapi karena saudara ditutup oleh Allah, karena amal perbuatan saudara yang lebih condong kepada kehidupan. Sekarang ada anggapan, kalau kita pakai Quran seluruhannya akan jadi radikal. Masya Allah, itu dusta itu. Justru kalau kita memakai Quran secara keseluruhan, manusia akan jadi berakhlak, lebih beradab, lebih berkarakter. Tapi kalau manusia memilah-milah ayat Allah, jadinya radikal. Yang dipakai ayat-ayat tentang apa? Kekuasaan, pemerintahan. Dia menghalalkan segala cara, mengkafirkan umat lainnya, membunuh yang lain. Itu yang justru radikal, itu berawal dari memilah-milah ayat-ayat Quran. Kalau kita pakai keseluruhannya, bicara tentang akhirat semua, kita berbuat baik pun tanpa pamrih, bagaimana bisa radikal? Kalaupun Rasulullah perang dahulu, karena diperangi, ada suatu kaum yang besar seperti Indonesia saat ini, ada orang yang mengganggu Indonesia, mengganggu kedaulatan Indonesia. Masa iya orang Indonesia diam saja? Lawan nggak? Perang nggak? Lawan, itu jawabannya. Rasulullah punya kaum yang ada orang ingin menghancurkan kaum tersebut. Masa ia diam? Manusia diciptakan oleh Allah yang dia diberi karunia, yaitu penglihatan, pendengaran, otak, dan hati. Tetapi karunia yang diterima dari penciptanya justru digunakan untuk menentang penciptanya. Kira-kira bagaimana kalau saudara punya pembantu, semua fasilitas dikasih, sayang, di apa betul, tahu-tahu dia menentang saudara, kira-kira apa yang saudara lakukan? Itu pun pembantu. Kalau seandainya saudara yang menciptakan, bagaimana? Allah yang menciptakan semua. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Quran surat Al-Insan ayat 2. Tetapi dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan tangan dan kakinya, dia berusaha membelokkan ajaran Allah, membelokkan agama Allah. Itu gimana kalau begitu?
Manusia berusaha menentang ayat Allah dan berusaha melemahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim. Quran surat Al-Hajj ayat 51. Di ayat yang lain, dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Quran surat Saba ayat 5. Maka hari ini kalau bicara tentang ayat-ayat Allah, tinggal kita samina wa ta'na, kita dengar, kita laksanakan. Peradaban-peradaban di dunia ini kebanyakan adalah peninggalan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, yang mereka lebih membangun dunia yang padahal pada akhirnya peradaban yang mereka bangun tidak menyelamatkan mereka dari azab Allah. Maka lihat hari ini, coba sejarah peradaban-peradaban dunia di mana saja, masih enggak dilindungi nggak sekarang? Masuk apa? Kalau situs yang dilindungi UNESCO ya, dilindungi situs-situs itu, dihidupkan lagi. Sekarang seperti itu. Kebanyakan peninggalan-peninggalan peradaban itu tuh apa? Kota-kota yang megah mewah itu kebanyakan yang menentang putusan Allah. Borobudur aja pertama ditemukan ditutupin apa? Abu vulkanik. Berarti pernah kenal letusan Gunung Merapi kan? Jadi kita nggak bisa menentang Allah. Maka kita diperintahkan oleh Allah suruh apain? Dalam Quran surat Fatir ayat 44. Kita disuruh berpergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka, lebih bagus peradabannya. Itu ada ayat-ayat yang lain yang menerangkan itu. Kita disuruh melihat, yang nggak harus jalan ke sono, nggak harus jalan ke tempat olah TKP ya, TKP-nya nggak harus sekarang, lihat Google aja ketahuan kok. Nih, gitu kan? Lihat peradaban-peradaban itu. Kita disuruh melihat. Terus di ayat yang lain juga sama. Di Quran surat Rum ayat 9-10. Kita disuruh berpergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri dan mereka mengolah bumi, tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Jadi kebanyakan orang-orang yang mendustakan Rasul itu adalah orang-orang yang hebat di muka bumi, yang meninggalkan peradaban-peradaban yang besar, mengolah bumi, membangun piramida, membangun istana, segala macam, banyak sekali ini ayat-ayatnya. Nah kalau saya hari ini saudara kepengen di Islam pengen jaya, tapi kepengen jayanya saudara dalam beragama Islam, kok yang dicontoh itu Korun, yang dicontoh itu Fir'aun yang bangun peradaban seperti itu, yang dicontoh itu seperti kaum Sabah atau segala macam. Itu terbalik. Karena peradaban Islam tidak akan kembali dengan peradaban-peradaban yang pernah dimusnahkan. Pasti akan kembali sebagaimana dulu awal mula itu muncul, yaitu apa? Perbaikan akhlak manusianya.